Saya juga kayaknya udah muak deh melihat gitu komentar-komentar di sana itu terlampau merendahkan negara Indonesia lah. Saya bilang seolah-olah negara kita tuh nggak ada harganya. Apa udah jadi dengan Kak Serini geng? Atau mungkin dia orang ini iri dengan si jantung pisang? Dalam Islam melarang sombong. Dan apa sombong yang Nabi jelaskan sejelas-jelasnya. Sesungguhnya sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah atau meremehkan orang lain. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, langsung tutup poin saja. Ini menyambung video yang kemarin ya, cukup viral ini geng. Ada salah satu wanita, ada beberapa lah, bukan salah satu wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dia orang itu karena bangga dengan negara Indonesia, maka dari itu mengkritiklah negaranya sendiri. Akan tetapi mengkritiknya ini berada di Malaysia hingga mendapatkan amaran atau pemberitahuan dari warga tempatan Malaysia kepada si 3 perempuan itu yang kita sebutkan saja jantung pisang, Olan, dan juga Borunaga. Nah, dan ini dibahas ataupun disetit oleh seorang wanita Indonesia juga yang kawin dengan ataupun menikah dengan warga tempatan Malaysia. Akan tetapi dia orang ini sudah berada di Indonesia. Oke, langsung kita simak dulu videonya, takutnya nanti salah paham. Oke, saya mau berkomentar tentang ada satu video yang saya nampak tuh beberapa hari ini tuh dan agak berseliweran juga di beranda ya. Jadi ada warga negara Malaysia itu yang menegur 3 orang warga negara Indonesia tuh yang selalu membuat konten tuh kayak membuat perbelahan, membuat istilahnya tuh kayak perpecahan antara Indonesia dan Malaysia, betul tak? Karena kontennya itu selalu yang negara Malaysia ya sebagai negara tempat dia mencari duit, itu tuh dia bela mati-matian jika ada misalnya tuh orang lain yang memburukkan. Nah, tapi bila ada orang lain ataupun komen di dalam komentarnya itu memburukkan negaranya, dia akan mengiyakan dan menyokong dan juga memang memburukkan negaranya sendiri. Nah pemirsa, kalau kalian pernah lihat video saya live dulu, nah saya ini pernah live dulu. Jadi ada orang yang menyinggung macam gimana menurutmu tentang si ini, katanya gitu kan. Terus saya keluarkanlah pendapat saya. Lepas itu ada orang yang naik ke live saya, kalau nggak saya kemarin silap Mr. Lee ke apa namanya nggak tahu saya. Jadi katanya begini sama saya. Kenapa kamu tak tegur orang yang memburuk-burukkan negara Malaysia? Kenapa kamu tak backup kalau ada orang yang memburukkan negara Malaysia sementara laki kamu orang Malaysia? Katanya begitu pemirsa. Terus saya dari play kemarin saya bilang bukan tanggung jawab saya untuk membackup negara Malaysia. Kemana sekian juta rakyat Malaysia? Kenapa mengharapkan warga negara luar untuk membela negara kamu? Tanggung jawab kamu untuk mempertahankan negara kamu. Kalau misalnya ada orang Indonesia yang memburukkan Malaysia, saya bilang saya akan tegur. Dan sewaktu saya live, ada tuh salah seorang warga negara Indonesia juga memang selalu tuh ya menceritakan tentang keburukan Malaysia, dan saya tegur. Saya bilang jangan terlampau mengurusi negara orang. Negara kita aja tuh masih kocar-kacir, istilahnya tuh masih serabutan gitu. Jangan terlampau sering mengkritik negara orang. Saya bilang gitu. Saya direct cakap pada orangnya karena orangnya pun ada reply iya katanya gitu. Dan saya tengok akun dia udah private ya. Apa yang saya mau sampaikan di sini pemirsa adalah, makanya kemarin saya bilang juga, tanggung jawab setiap negara untuk mempertahankan negaranya, untuk membela negaranya. Jangan kamu harapkan warga negara luar. Untuk warga negara luar juga ya, kamu tuh sebenarnya tuh nggak ada kuasa gitu, nggak ada kuasa untuk membela-bela negara orang.
biarkan itu serahkan kepada warga negaranya sendiri. Jangan kamu itu kayak istilahnya tuh datang ke rumah orang ya. Misalnya nih, kamu dulu tinggal di rumah saya. Lepas tuh ada satu apa-apa masalah yang membuat kamu tuh harus pindah, dan kamu pindah ke rumah orang. Nah, di rumah orang itu kamu buruk-burukkan tuh rumah saya. Rumahnya kayak gini, begitu, begini. Padahal kamu tuh pernah tinggal di sana gitu. Ya kan? Kemungkinan besar ketika kamu keluar nanti dari rumah orang lain, kamu akan memburukkan dia lagi. Jadi saya rasa udah pas itu ya. Rakyat Malaysia ini menegur tiga warga negara Indonesia ini yang suka sekali memburukkan. Saya bilang kan, kalau kamu memang mau mengkritik negara kamu nggak masalah. Jangan pula di samping kamu mengkritik habis-habisan negara kamu, merendah-rendahkan habis-habisan negara kamu, memburuk-burukkan habis-habisan negara kamu, di sisi lain negara orang kamu hanya bisa nampak keindahannya. Ya, jadi begitulah dia pemirsa. Kalaupun kamu nak memuji sangat negara tempat kamu mencari duit sekarang, tak ada masalah. Tapi pujilah dia tanpa menjatuhkan negaramu sendiri. Jadi begitu. Karena apa, mungkin ada setengah orang tuh macam saya juga kayaknya udah muak deh melihat gitu komentar-komentar di sana itu terlampau merendahkan negara Indonesia lah. Saya bilang seolah-olah negara kita tuh nggak ada harganya, nggak ada istilahnya, nggak ada nilainya lagi. Betul tak? Yang Kak Sri maksud ini si kakak jantung pisang, Olan, dan juga Poronaga. Ini pendapat saya ya kan. Setiap orang itu pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Setahu saya ya geng, saya itu selalu mengikuti kontennya si jantung pisang. Dia orang itu tak pernah menyentuh nama Malaysia, tak pernah menyentuh urusan-urusan Malaysia. Dia orang itu hanya mengkritik Indonesia karena cinta dengan negaranya sendiri, maka untuk memperbaiki negaranya kita sendiri agar diperbaiki oleh pemerintahan kita dan juga agar rakyat-rakyat itu sadar, maka memberikanlah kritikan-kritikan yang seperti yang dibuatkan oleh sis jantung pisang. Oke, sekarang kalau kita ambil contoh macam rumah ya, memang kita ini pergi ke rumah orang itu harus sopan, mempunyai adab. Dan apabila rumah orang itu ada kotoran, patutkah kalau kita ini cakap itu sana kotor, patutkah? Tak patut, tak baik ya kan. Mestinya kita ini mencari lebih baik kotoran di rumah kita sendiri itu pun kita bersihkan. Tak mungkinlah kita ini mencari kotoran di rumah orang lain ketika kita ini bertamu. Itu pun perumpamaan dari si jantung pisang. Ini mohon maaf, bukannya saya ini membela salah satu pihak ya. Kenapa si jantung pisang itu tak pernah mencari kejelekan di negara Malaysia? Sebab bukan negaranya dia orang, tak ada haknya jantung pisang itu, karena jantung pisang itu adalah orang Indonesia, maka mencarilah kotoran-kotoran yang ada di Indonesia ataupun kotoran di rumah kita sendiri, di rumahnya sendiri agar lebih bersih gitu. Begitupun kalau umpamanya negara juga macam itu, makanya si jantung pisang itu mencari ataupun mengkritik negara kita sendiri meskipun berada di Malaysia, hanya beda tempatnya saja. Begitu kalau diumpamakan rumahnya. Ini menurut saya, kan setiap orang itu mempunyai pendapat. Dan setelah saya post video yang semalam itu banyak komentarnya, geng. Komentarnya itu macam ini. Assalamualaikum, saya sebagai seorang rakyat Malaysia tiada masalah pun dengan JP ataupun jantung pisang ya, karena dia coba memberi fakta yang benar kepada mereka dari Konoha yang membuat kisah dan fitnahkan yang melampau. Teruskan JP dengan semangat dan tabah menghadapi mereka yang tidak baik. Saya tetap sokong JP dan kawan-kawan selagi tak melanggar undang-undang kedua belah negara Malaysia. Memang di jantung pisang memang tak pernah satupun melanggar undang-undang Malaysia ya. Yang dia cari itu atau yang dia bahas itu fakta-fakta di Indonesia dan Malaysia. Karena cinta dengan negaranya sendiri, maka memberikan contoh Malaysia karena dia orang itu berada di Malaysia. Oke, kita lanjutkan komentarnya, geng. Jangan bahaskan JP saja, Sri.
suami kamu itu warga Malaysia, tapi kamu tidak sebut pun warga Indonesia. Kokori itu yang kritik memburuk-burukkan Malaysia, boleh ke? Wah, ini geng, ini saya setuju ini. Alangkah baiknya itu Kokori yang kita kecam, geng. Karena dia Kokori ini bercerita bukan sesuai dengan fakta, akan tetapi sesuai dengan Google, geng. Sesuai dengan Google, dan dia itu tak pernah bekerja di Malaysia. Saya rasa pun dia orang itu juga tak pernah pergi ke Malaysia. Dan konten-kontennya Kokori itu menurut saya banyak yang hoax dan menimbulkan pecah belahnya Indonesia dan juga Malaysia itu macam Kokori ini, geng. Menurut saya ya, bukannya si jantung pisang ya, bukannya The Gang jantung pisang, tapi The Gang Kokori, karena ada beberapa juga konten-konten orang Indonesia itu yang memburuk-burukkan negara Malaysia. Oke, kita lanjutkan dulu komentarnya ya. JP and The Gang adalah rakyat yang cinta negaranya dan mereka berhak bersuara demi negaranya, dan mereka amat menghormati negara Malaysia. Mereka tidak bersalah, teruskan berjuang. Ini saya setuju ini. Sekarang kita mencari pendapat. Kita mencari pendapat dari orang Indonesia sendiri yang bekerja di Malaysia. Apa yang dia orang rasakan tentang ataupun setelah bekerja di Malaysia. Ini bukan jantung pisang, bukan olahan, dan juga bukan Borunaga. Kita ambil yang lainnya lagi, orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Banyak orang-orang yang mencela Malaysia, banyak orang-orang yang memburukkan negara-negara Malaysia. Saya sebagai TKI yang dimana banyak manfaat yang saya dapatkan, saya tidak harus malu katakan untuk saya berterima kasih dan saya bangga dengan di Malaysia, ya. Karena kita bicara tentang personality sendiri masing-masing, ya. Kita nggak bicara tentang per kelompok, per orang. Kita nggak bicara dengan kita, kami. Saya hanya bicara dengan diri kita, saya, bahwa saya banyak berterima kasih dan bangga atas apa yang aku capai di Malaysia ini. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan di sini adalah menjadi resiko saya, apakah menjadi tanggung jawab saya, ya. Dan alhamdulillah pekerjaan, rezeki yang saya dapatkan, ekonomi lebih baik. Itu yang saya rasakan lah. Ini baru betul, geng. Begitupun dengan kita yang bekerja di Malaysia. Itu semua tanggung jawab kita. Apabila kita pergi ke Malaysia itu kosongan, tanpa ada dokumen, kita harus siap menanggung resikonya. Kena sebat, kena hukum, kena tangkap oleh imigrasi, dan lain-lainnya. Dan begitupun juga sebaliknya, apabila kita ini bekerja sungguh-sungguh di Malaysia, memakai undang-undang yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia, membuahkan hasil, dan pastinya banyak-banyaklah terima kasih. Ini contoh-contoh orang yang punya adab dan ada rasa terima kasih. Jujur, saya pun juga sangat banyak-banyak terima kasih, karena berkat saya bekerja di Malaysia, orang-orang Malaysia itu menerima saya karena saya mencari rezeki di sana. Alhasilnya, alhamdulillahnya, saya itu boleh bina rumah sendiri, boleh beli tanah. Mohon maaf bukan sombong nih ya. Ini hanya menunjukkan biar orang itu lebih semangat lagi. Dan saya itu yang paling berharga, saya boleh membiayai istri saya melanjutkan sekolah university. Alhamdulillah, itu semua itu berkat Malaysia, geng. Berkat saya bekerja di Malaysia. Dan lagi satu poin yang paling penting ini, geng. Karena Malaysia pemikiran saya itu lebih luas. Karena kenapa? Di sana itu banyak bergaul dengan orang-orang banyak. Dan setiap orang itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, pandangannya yang sangat luas, dan itu mempengaruhi mindset saya sendiri ini, geng. Kalau saya tak pergi ke Malaysia, saya rasa mindset saya ataupun pemikiran saya mungkin hanya segini-gini saja, hanya di lingkungan saya saja, mungkin tak akan maju juga. Saya rasa nak menyekolahkan istri itu pun juga pikir dua kali, karena itu butuh biaya. Tapi berkat bergaul dengan warga tempatan Malaysia dan orang-orang di sana, termasuk orang Indonesia yang bekerja di sana, semuanya lah saya banyak-banyak terima kasih karena memberi kemasukan-kemasukan yang sangatlah positif. Oke, sekarang kembali lagi ke awalnya, geng. Ketika warga tempatan Malaysia itu memberi amaran, dan kini beliau itu juga buat video yang terbarunya. Macam mana isi videonya? Kita lanjutkan videonya. Okey, baik. Aku tertarik dengan komen yang dilontarkan oleh Puan Ani
Betul, selagi duduk di luar negara, hormati negara di mana kita duduk dan jangan menjatuhkan negara sendiri. Komen ni datangnya daripada VTT Soft Reminder yang aku buat kepada jantung pisang, boru naga dan juga olahan. Komen ni simple, tetapi kalau kita selami dengan kematangan pemikiran kita, ia cukup mudah untuk kita fahami. Bila kita berada di negara orang, kita mesti kena ingat bahawa kita juga berada di rumah orang. Bagaimana kita pergi ke rumah orang, kita mesti menjaga peradaban, tutur kata kita, kelakuan kita. Kenapa? Kerana kita berada di rumah orang. Begitu juga mereka ini atau sesiapa pun yang kita gelar sebagai warga asing, mereka ini berada di dalam negara Malaysia. Negara Malaysia ini adalah rumah kepada rakyat Malaysia. Jadi mereka ini sepatutnya kewajipan mereka bila berada di rumah orang lain, mereka sepatutnya menjaga tingkah laku peradaban mereka. Kalau mereka orang Islam, kalau mereka ini orang Islam, ikutlah anutan agama, peradaban agama itu sebagai model untuk menunjukkan bahawa sikap kita, cara hidup kita ini melalui agama yang kita anuti. Kalau mereka ini daripada bangsa-bangsa atau kaum-kaum tertentu, tunjukkan nilai yang baik daripada bangsa dan kaum itu sendiri. Pepatah Melayu ada menyebut, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa makna tentang perkataan ini? Bila kita duduk dalam negara ini, sesiapa juga, walaupun warga asing, walaupun pendatang asing tanpa izin, mereka ini mesti menghormati negara ini. Mereka ini kalau membuat apa-apa juga kesalahan, melanggar undang-undang, mereka akan dihukum mengikut perundangan dalam negara ini. Apa juga status mereka, walaupun mereka penduduk tetap, walaupun mereka ada MyKas, walaupun mereka ada pasport, ada permit, walaupun mereka tidak ada sebarang dokumentasi, walaupun mereka menggunakan visa pelancong, walaupun mereka ini menggunakan pas lawatan, apa juga pas yang mereka pakai, bila mereka duduk dalam negara ini, mereka seharusnya bukan saja menghormati undang-undang negara ini, tetapi mereka juga wajib menghormati masyarakat yang berbilang kaum ada dalam negara ini. Sebab tu kita bagi tahu kepada mereka untuk meredakan konten-konten mereka supaya tidak berlaku perbalahan di antara dua negara. Tambah lagi, komen ni ada yang disebut jangan menjatuhkan negara sendiri. Ini komen yang cukup pada saya memberi pengertian yang cukup mendalam. Jangan menjatuhkan negara kita sendiri di negara orang. Ini kena faham ni. Kena cukup-cukup ada kefahaman. Jangan nanti kita digelar pengkhianat. Jangan nanti kita digelar sebagai penjahat. Kerana apa? Kerana kita pergi rumah orang lain, kita bercakap tentang apa masalah dalam rumah kita sendiri. Keaiban kita dalam rumah sendiri, kita cerita di dalam rumah orang lain. Yang ni sebenarnya apa maksud yang cuba aku sampaikan, supaya kita negara serumpun ini boleh saling memahami, saling menghormati di antara satu sama lain. Kita juga selalu gelar bahawa kalau mana-mana warga negara yang mereka ini mengeji, mengutuk, menghina kita, tetapi mereka ada di luar daripada negara kita, kita gelarkan mereka ini sebagai penakut, bacul. Begitu juga andaian ini, gelaran ini jangan sampai digelarkan kepada kita. Andainya mana-mana warga asing yang duduk dalam negara ini tetapi membuat onar, mengeji, menghina negara mereka sendiri. Apapun, ingat bahawa kita ini, maruah kita sebagai ihsan, sebagai insan tertakluk kepada bagaimana pedoman hidup kita, ketermadunan kemanusiaan moden kita. Jangan kita undur ke belakang menjadi manusia yang tidak bertamadun. Oke, kita paham bang. Oke, kita kasih dulu video yang selanjutnya. Video selanjutnya ini adalah nasihat dari warga tempatan Malaysia sendiri, karena abang nasihat ini sayang kepada seluruh rakyat Melayu ataupun warga tempatan Malaysia, maka orang itu membungkusnya dengan ataupun macam seolah-olah ditujukan kepada warga Melayu saja. Sebetulnya nasihat ini ditujukan ataupun kita boleh pakai semua kaum, semua bangsa dan semua agama. Tak kisahlah itu orang apa dan tak kisah itu orang di mana. Nah, nasihatnya itu macam mana? Oke, kita tengok dulu videonya. Orang Melayu perlu sedar diri. Kalau tidak, kita takkan maju. Dan punca Melayu ini gagal di Malaysia ini berbanding bangsa-bangsa China especially dan yang lain juga, kerana kita mempunyai satu sifat yang dikatakan sombong. Apakah sombong yang aku nak huraikan sini?
Aku baca ni untuk orang bukan Islam sekali. Boleh dengar bukan Islam, non-Muslim seluruhnya, India, China, Iban ke apa ke, semua dengar bahawa dalam Islam melarang sombong. Dan apa sombong yang Nabi jelaskan sejelas-jelasnya. Sesungguhnya sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah atau meremehkan orang lain. Ini hadis Nabi, hadis sahih, hadis yang benar, disahkan benar. So jadi kat sini apa huraiannya? Orang Melayu yang gagal kebanyakan mempunyai sifat menolak kebenaran. Bila benda benar dan ternyata benar dan dah disahkan, terbukti, masih lagi nak menolak, maka dia kategori sombong. Itulah dia sombong yang tak diterima oleh Allah, yang memang tak ada tempat. Sebab tu dia makin mundur, sebab dia menipu diri dia sendiri, menafikan. Bukan hanya meremehkan orang lain, sekali disebut meremehkan orang lain tu sombong, pandang rendah. Ya apalah, naik kereta potong saga aja, aku naik BMW sebabkan merasakan dia lebih baik daripada orang lain, begitu, maka itu sombong. Tapi ini banyak orang faham, tapi yang orang jarang faham adalah menolak kebenaran. Kalau kau dah bagi fakta kebenaran, tolak juga, sombong. Ini banyak berlaku dalam politik, banyak kali berlaku besar-besaran. Kita boleh tengok sekarang siapa yang menolak kebenaran, yang sampai ke hadis palsu pun dah dinafikan, dah disahkan palsu, masih lagi menolak kebenaran. Inilah orang yang sombong yang perlu kau buang. Kalau dia jadi pemimpin, kalau dia jadi kawan, kalaulah dia jadi seorang yang berniaga dengan kau, kau buang saja orang ni, tak perlu. Sebab dia bakal menyusahkan kau dalam jangka masa yang lebih panjang. So menolak kebenaran ni jauh. Islam melarang dan mengharamkan sifat ni. Okey, faham? Bila kita nafikan, bila kita bawa bukti, sebab dalam dunia ni, hidup ni adalah tentang kebenaran. Betul. So dalam Islam juga tentang kebenaran, kebenaran berakhlak, kebenaran anti perkauman. Sebab itu yang benar. Tak mungkin boleh ada agama yang mengatakan berperkauman itu bagus, dan malah Islam mengatakan anti perkauman dalam ayatnya. Ikutlah. Tapi masih nak menafikan kebenaran ini, maka mereka ni sombong, dan ini bahaya. Sedikit nasihat dari aku, pandangan aku yang aku fikirkan perlu aku sampaikan untuk mana yang belum nampak. Kadang-kadang kita memang dah biasa lalu benda begini, cuma kita tak perasan, tak sedar bahawa ianya sebenarnya perkara yang besar, perkara yang bahaya. Terima kasih Bang Tri, terima kasih banyak atas nasihatnya. Sebetulnya ini bukan berlaku kepada orang Melayu saja, tapi kenapa abangnya tadi itu mengatakan orang Melayu? Sebab kalau nanti sampai abang itu mengatakan warga Indonesia ataupun Konoha, ini para netizen itu semakin menjadi. Jadi yang pada intinya kita ambil dari segi positifnya, kita ambil kebaikan-kebaikannya, kita buang yang buruk-buruk. Begitupun juga dengan semua video yang saya tayangkan ini, geng. Apabila orang itu merasa bertambah ilmu ataupun mana tahu yang benar dan yang salah, itulah yang kita ambil. Tapi apabila ada keburukan dalam video ini, kita anggap itu sebuah pelajaran. Kita ambil yang buruk, kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Itu saran saya, geng. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang betul ataupun yang salah, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.